Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai pemenuhan konversi mata kuliah Mobile Computing. Sebelumnya saya melakukan studi independen di Bangkit Academy Batch 7 dengan PET Mobile Development. Jadi, Bangkit sendiri adalah program pelatihan intensif dari Google Indonesia dan Decoding Indonesia untuk mengembangkan keterampilan digital di bidang mobile development, cloud computing, dan machine learning dengan fokus pada persiapan karirnya di industri teknologi. Nah, Bangkit ini sendiri didesain untuk mempersiapkan pesertanya dengan kecakapan atau skills yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Nah, Mobile computing sendiri adalah penggunaan perangkat komputer yang dapat digunakan secara portable seperti smartphone, tablet, atau laptop yang memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari mana saja. Nah, dengan mobile computing ini sendiri, penggunanya dapat melakukan berbagai tugas seperti browsing internet, mengirim email, menjalankan aplikasi bisnis, serta mengakses file yang disimpan di cloud. Semua tanpa harus terikat pada satu lokasi fisik. Nah, di Bangkit sendiri saya tergabung dalam PET Mobile Development khususnya yang Android, di mana mobile development khususnya Android ini sendiri adalah proses menciptakan aplikasi yang berjalan pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Android seperti smartphone dan juga tablet. Nah, ini adalah daftar course yang saya pelajari selama saya melakukan studi independen di Bangkit Akademi Batch 7, yaitu ada memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, belajar fundamental aplikasi Android, belajar dasar AI, belajar penerapan machine learning untuk Android, dan belajar pengembangan aplikasi Android intermediate. Dan ini saya selesaikan semua dengan presentasi 100%. Bisa dilihat di sini, last update adalah 29 Desember 2024. Nah, untuk course memulai pemrograman dengan Kotlin sendiri, ini ada beberapa judul yang saya pelajari. Yang pertama itu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini tuh kami belajar tentang sejarah Kotlin dan mengapa harus mempelajari Kotlin, terus karakteristik Kotlin, dan bagaimana Kotlin ini berperan dalam pengembangan aplikasi. Nah, akan dibahas juga di situ tentang ekosistem Kotlin. Selain itu juga kami belajar tentang persiapan membangun dan menjalankan program Kotlin, di mana ini seperti menginstal tools seperti IDE dan build tools yaitu Gradle dan Kotlin DSL. Terus kita juga mempelajari tentang Kotlin fundamental, di mana di sini akan mempelajari tentang konsep dasar dari Kotlin seperti menggunakan tipe data, membuat fungsi dasar, menangani tipe data null, dan membuat string template. Terus di sini juga kami mempelajari control flow, di mana ini mempelajari tentang perbedaan antara expression dan statement, terus cara menggunakan enumeration, cara penggunaan ekspresi if dan when, dan penerapan looping menggunakan while, do while, break, and continue. Lalu kami juga mempelajari tentang Kotlin OOP atau Object Oriented Programming, di mana ini memahami tentang bagaimana membuat sebuah kelas, properti, dan fungsi dari kelas, dan mempelajari inheritance, abstract class, interface, visibility modifier, dan overloading. Lanjut, kami juga mempelajari special class and collections, di mana di sini akan mempelajari mengenai pengelolaan data di Kotlin menggunakan special class and collection. Selanjutnya, kami juga mempelajari Kotlin functional programming, di mana di sini mempelajari tentang extensions, lambda, higher order function, recursion, serta melihat contoh penerapannya pada collection operator dan scope function. Terus kami juga mempelajari Kotlin Generics, di mana di sini tuh belajar tentang variance dan cara menggunakan generic untuk membuat kelas yang dapat menerima berbagai jenis tipe data. And last but not least, di memulai pemrograman dengan Kotlin ini, kami mempelajari tentang berkenalan dengan coroutine, di mana di sini tuh akan belajar tentang konsep dasar konkurensi seperti proses dan thread. Nah, dan juga di sini akan dipelajari tentang proses yang akan dilakukan secara bersamaan seperti deadlock, live lock, starvation, dan race condition. Nah, untuk
Course yang kedua yaitu belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Di mana di sini ada beberapa judul atau subjudul yang kami pelajari. Yang pertama itu ada pengenalan Android Studio, di mana di sini kita akan dijelaskan tentang bagaimana caranya menginstal Android Studio dan pengenalan komponen-komponen yang sering dipakai. Terus juga ada pembelajaran tentang activity. Jadi di sini belajar untuk membuat desain dan menuliskan logika dasarnya sampai ke penggunaan save instant state untuk menjaga data karena perubahan life cycle. Lalu kita juga akan mempelajari tentang intent, di mana ini akan mendalami macam-macam intent untuk berpindah antar activity maupun aplikasi, seperti implicit intent dan juga explicit intent. Nah, ini juga itu di sini kita akan belajar cara mendebug aplikasinya apabila terjadi error. Selanjutnya kita mempelajari tentang view dan view group, di mana ini tuh kita akan mempelajari tentang mendesain aplikasi dengan berbagai macam layout seperti constraint layout, linear layout, frame layout, relative layout, dan juga table layout. Lanjut, kita akan mempelajari mengenai style emblem, di mana ini tuh mempelajari cara mendesain aplikasi dengan cepat dan mudah dengan memanfaatkan style emblem. And last but not least, kita mempelajari recycler view, di mana di sini kita akan belajar tentang komponen yang sering dipakai untuk menampilkan list. Juga kita akan belajar cara menambahkan library seperti glide untuk menampilkan gambar dari internet. Nah, ini untuk course yang ketiga yaitu belajar fundamental aplikasi Android. Nah, di sini eh, menurut saya itu cukup krusial atau cukup penting karena di sini tuh udah mulai susah gitu. Nah, di sini tuh beberapa hal yang kita pelajari. Di sini ada dasar pengembangan aplikasi Android, yaitu di sini kita belajar memahami nih lebih dalam tentang activity, intent, layout, dan recycler view. Di mana kalau di sebelumnya itu kita hanya mempelajari tentang dasar-dasarnya aja, di sini tuh udah mulai mempelajari yang lebih dalam tentang penggunaan activity, intent, layout, dan juga recycler view. Lanjut, kita di sini menggunakan fragmen, di mana fragmen ini tuh merupakan turunan dari activity, di mana di sini kita mempelajari tentang mengetahui konsep fragmen untuk membuat tampilannya itu lebih modular dan juga fleksibel. Selain itu, kita juga mempelajari navigation, di mana ini kita bisa tahu cara menggunakan berbagai macam komponen navigasi seperti navigation komponen, option menu pada action bar, navigation drawer, bottom navigation, dan tab layout dengan view pager tool. Lalu kita juga mempelajari background thread and networking, di mana di sini kita akan mendalami cara mengeksekusi proses secara asinkronus di background thread supaya tidak terjadi freeze, serta memahami cara mengambil data dari web API yang berformat JSON dan memparsingnya. And kita juga mempelajari Android arsitektur komponen, di mana kita bisa mengetahui arsitektur pattern yang direkomendasikan Google untuk membuat kode yang mudah dibaca dan juga dipelihara, yakni dengan menggunakan view model dan juga live data. Terus di sini juga kita akan diberikan studi kasus mengenai implementasi navigation dan API, di mana di sini itu akan menguji pemahaman dan dalam implementasi pengetahuan dengan cara membuat aplikasi yang dapat melakukan pencarian data dari web API dan membuat menu navigasi yang sesuai dengan material desainnya. Lanjut, kita belajar tentang testing, yaitu memahami cara untuk menguji aplikasi secara otomatis dengan melakukan unit testing dan juga instrumentation testing. Lalu kita belajar mengenai local data persistent, di mana di sini tuh akan belajar tentang menjelaskan macam-macam cara untuk menyimpan data di Android, seperti file storage, data storage, and database room. Dan last but not least, kita belajar tentang background task dan scheduler, di mana di sini tuh uh, belajar tentang menjelaskan berbagai cara untuk menjalankan task di background dan beberapa komponen untuk scheduler seperti alarm manager dan work manager. Terus ini adalah course yang
Selanjutnya, yaitu tentang belajar dasar dasar AI atau Artificial Intelligence. Di mana ini ada beberapa judul yang kita pelajari di course ini, yaitu pertama berkenalan dengan Artificial Intelligence itu sendiri, di mana di sini kita akan mengidentifikasi konsep dasar tentang AI atau Artificial Intelligence ini. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke data untuk AI, di mana di sini kita akan belajar memaparkan konsep dasar tentang data serta pemanfaatannya dalam pengembangan AI. Lalu selanjutnya, kita belajar tentang pengantar machine learning, di mana di sini kita akan belajar menjelaskan konsep dasar machine learning sebagai bagian dari AI beserta contoh penerapannya. Lalu kita akan belajar mengenai deep learning untuk semua orang, di mana di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasikan konsep penting dalam deep learning beserta mengimplementasikan contoh penerapannya. Lanjut ke course yang selanjutnya yaitu belajar penerapan machine learning untuk AI. Nah, di sini ada beberapa judul, maaf, ada beberapa judul yang dipelajari. Yang pertama itu ada machine learning di Android, di mana di sini kita akan lebih memahami alasan gimana kenapa perlu menggunakan machine learning di Android dengan melihat beberapa contoh implementasinya. Juga kita akan memahami berbagai macam cara dan framework yang bisa digunakan di Android. Lalu kita juga akan belajar mengenai konsep dasar Android untuk machine learning, di mana di sini kita akan lebih mendalami lagi berbagai komponen-komponen dasar Android yang biasa dibutuhkan dalam integrasi machine learning, seperti custom view, serta cara mengakses kamera dan dari galeri. Juga mempelajari implementasi machine learning di cloud dengan memanfaatkan web API dan juga retrofit. Lalu selanjutnya kita belajar tentang ML Kit, di mana ini tuh kita akan mengetahui cara penerapan ML Kit untuk implementasi machine learning siap pakai secara langsung tanpa modal seperti text recognition, translation, dan barcode scanning. Lalu kita akan belajar TensorFlow Lite, di mana ini tuh kita akan lebih memahami cara mencari custom model yang bisa dipakai dan mulai menggunakan TensorFlow Lite untuk mengimplementasikan ML dengan studi kasus berupa image classification, object detection, dan prediction. Selanjutnya ada media pipe, di mana di media pipe ini kita akan mendalami penggunaan media pipe yang merupakan abstraksi dari TensorFlow Lite ini sendiri untuk kasus yang lebih real time dan lebih kompleks. Lanjut ada Firebase ML, di mana kita akan mengetahui cara pembuatan model yang dinamis dengan menggunakan Firebase ML untuk update OTA atau on the over the air. Dan terakhir itu ada generative AI, di mana di sini kita akan berkreativitas dengan generative AI menggunakan ML Kit dan TensorFlow Lite, yakni dengan membuat smart reply dan BERT question and answer. Lanjut ke course yang selanjutnya itu ada belajar pengembangan aplikasi Android Intermediate. Nah, di sini penerapan Android-nya itu lebih lebih advance lagi. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang advanced UI, di mana di sini tuh kita akan memahami bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna dengan menggunakan custom view, widget, dan juga web view. Selanjutnya kita akan belajar animation, di mana di sini kita akan lebih memahami lagi bagaimana cara membuat animasi baik menggunakan property animation maupun motion layout. Selanjutnya ada localization and accessibility, di mana di sini kita akan belajar memahami bagaimana menjangkau lebih banyak pengguna dengan menerapkan localization untuk mendukung multibahasa dan accessibility untuk mendukung pengguna berkebutuhan khusus. Lanjut, kita mempelajari tentang service, di mana di sini kita memahami bagaimana service itu berjalan untuk melakukan suatu aksi di background thread-nya. Selanjutnya ada media, di mana media ini kita belajar cara mengelola media, baik berupa audio, video, maupun gambar, dan mengunggahnya ke server dengan menggunakan multipart.
Lanjut ada geolocation. Nah, di geolocation itu kita akan belajar bagaimana menampilkan peta atau maps menggunakan Google Maps API, mendapatkan posisi penggunanya baik dari latitude dan longitude-nya, terus menggunakan location service, serta mendapatkan informasi menarik dari radius dan posisi tertentu menggunakan geofence. Selanjutnya ada advanced testing, di mana di sini tuh kita mengetahui berbagai pendekatan dalam menguji aplikasi baik secara unit testing maupun tes double, baik secara unit testing menggunakan tes double maupun UI testing menggunakan idling resource maupun mock web server. Terus kita akan mempelajari advanced database juga, di mana di sini kita memahami bagaimana cara melakukan pengujian untuk berbagai komponen arsitektur komponen dengan menggunakan TDD atau test double. And last but not least, kita mempelajari Firebase, di mana di sini kita akan lebih memahami berbagai layanan Firebase yang bisa digunakan seperti authentication, real-time database, serta Firebase Cloud Messaging atau FCM. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan implementasi mobile computing pada capstone saya. Nah, di sini tuh saya membuat sebuah aplikasi namanya BioScan, di mana BioScan ini sendiri adalah sebuah aplikasi inovatif yang digunakan untuk memindai atau melakukan scan label produk skincare untuk mengidentifikasi bahan-bahannya dan memberikan informasi yang sederhana dan mudah dipahami tentang fungsi dan potensi efeknya. Nah, ini tuh dirancang untuk meningkatkan literasi konsumen tentang produk perawatan kulit dan membantu penggunanya menghindari efek samping yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Nah, di sini tuh ada UI application-nya, di mana di sini ada splash screen-nya, terus ada page login, lalu ada page register-nya. Lanjut, ini ada page image to perform analysis, lalu ada page result of ingredients, lalu ada page profile, dan juga ada page setting. Lanjut, di sini ada page home, terus ada page image from gallery, terus ada page image from camera, dan ada juga page cropping image. Nah, di sini adalah result of a capstone, di mana eh, dari aplikasi yang saya dan tim saya buat, alhamdulillah kami mendapatkan final score-nya itu sebesar 90 dan alhamdulillahnya lagi aplikasi kami itu masuk ke dalam 50 tim terbaik dari produk track Capstone Project. Dan jadi masuk 50 terbaik dari 640 sekian grup atau tim yang ada di produk Capstone Project Bangkit ini sendiri. Lanjut, ini adalah sertifikat yang saya dapatkan selama saya mengikuti course di Bangkit Academy Batch 7. Dan ini adalah dokumentasi di mana di sini adalah link demo aplikasinya. Lalu di sini link presentasi Capstone dan juga ini ada link GitHub, yaitu GitHub dari aplikasi yang tadi kalian buat. Oke, saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.